ini kita masuk ke semester genap atau semester 2 pada kelas 7 ya, khusus untuk pelajaran matematika, dimana judul bab besar kita adalah perbandingan ya. Perbandingan nih judul besarnya. Yang poin pertama yang akan kita pelajari adalah memahami dan menentukan perbandingan dari dua besaran. Di sini ada sebuah cerita. Nah, ini Ustazah ambil dari buku paket kalian ya. Libur telah tiba, seru Nadia saat liburan sekolah tiba. Libur kali ini Nadia dan keluarganya pergi ke Pulau Merah, Banyuwangi. Di sana pasir pantai tampak bersih karena tidak ada sampah. Untuk mengingat saat-saat bahagia, Nadia berfoto bersama keluarganya. Nadia merasa senang meskipun tidak semua keluarganya mau difoto karena sedang berteduh di pantai. Nah, ini adalah gambar keluarga Nadia ya. Ini tadi gambar yang tadi. Dari foto di atas, Nadia memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan yang ada di foto tersebut. Nadia menceritakan tentang foto tersebut kepada teman-temannya. Yang pertama ceritanya, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. 7 dari 16 orang adalah perempuan. Maksudnya apa? Ya, totalnya perempuan ada 7. Nah, di gambar ini ada 16 orang, yaitu 9 laki-laki dan 7 perempuan. Jadi kalau di total 9 tambah 7 16, berarti 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Kedua, dia menceritakan perbandingan banyak laki-laki dan perempuan adalah 9 banding 7 ya. 9 banding 7. Perbandingan laki-laki dengan perempuan ya. Laki-lakinya 9, perempuannya 7. Nah, yang ketiga ceritanya lagi adalah banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Banyak laki-lakinya itu 2 lebih banyak daripada perempuan ya. Karena tadi laki-lakinya ada 9, berarti perempuannya ada 7, selisihnya 2 ya. Berarti laki-laki itu 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini adalah beberapa kalimat pernyataan Nadia tentang foto keluarganya ini ya. Bisa dia menyatakan 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 9 banding 7. Banyak laki-laki di foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada pelajaran perbandingan ya. Ustazah rasa untuk cerita ini Ananda semua tidak perlu banyak berpikir ya. Dan ini materinya juga mudah sekali. Kenapa? Karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah cerita, salah satu contoh cerita yang mudah buat Ananda pahami ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke apa itu perbandingan ya, terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan rasio. Nah, 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Rasio itu apa Ustazah? Nah, rasio itu bahasa lainnya dari perbandingan ya. Jadi kalau ada orang bilang rasio itu sama dengan perbandingan. Nah, cara menyatakannya ada 3. Yang pertama pecahan dengan cara pecahan, yaitu misalnya 2 banding 3. Nah, boleh. Atau dipisahkan dengan tanda titik 2. Nih, 2 banding 3. 2 banding 3 boleh juga. Atau 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, boleh juga. Kalau mau pakai hubung dari juga boleh nih, sama 2 dari 3. Jadi ada 3 cara. Bisa dengan pecahan, bisa dengan titik 2, dan bisa dengan kata dari ya. Itu sebelum kita masuk ke contoh perbandingan. Sekarang kita masuk ke contoh perbandingan. Dari 150 siswa, dari 150 ya, diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. Nah, 100 siswa memilih media online, 50 siswa memilih media cetak. Tahu media cetak? Kalau media online udah tahu pasti ya. Kalau media cetak itu seperti koran, majalah yang langsung ya. Rasio atau perbandingan banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Oke, di sini ya.
perbandingan banyak siswa yang memilih online. Nah, yang memilih media online ada berapa tadi? Yang memilih media online ada 100 ya. 100, ini dia 100. Ingat tadi untuk menyatakan perbandingan ada 3 cara. Boleh pakai pecahan, boleh pakai titik 2, dan boleh pakai kata dari ya. Nah, kemudian terhadap jangan terbalik ya. Media online 100 terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Jumlah siswanya ada 150 ya. Berarti ini dia. 150. 100 per 150. Nah, kenapa jadi sama dengan 2/3? 100 per 150. Nolnya boleh kita coret ya. 10 per 15. Sama-sama kita bagi 5. 10 bagi 5, 2. Nah, 15 bagi 5, 3. Itu 2/3. Atau boleh ditulis 2.23 atau 2/3 cara bacanya ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, tentukan rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ya. Oke. Rasio atau perbandingan yang memilih media online terhadap media cetak. Jangan terbalik ya, harus online duluan baru cetak. Online berapa di soal? Online ya. Online-nya tadi yang suka ada 100 ya. 100 siswa nih dia, 100. Kemudian media cetak ada 50. Berarti 100 per 50. Berarti 2/1. Kenapa? Karena nolnya boleh kita coret, kemudian sama-sama kita bagi 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Jadi rasio 2/1 menyatakan bahwa 2 siswa yang memilih membaca berita media online terhadap 1 yang memilih media cetak. Nah, ini ya Ananda ya. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah ya. Ketika kita menuliskan pastikan dulu yang ditanyanya apa. Yang pertama atasnya itu apa? Media online kah atau media cetak kah? Karena dia akan berbeda jawabannya ya. Misalnya Ananda jawab media online kan tadi 100 per 50. Tapi kalau Ananda lihat media cetaknya duluan, media cetak kan 50. Media online-nya 100 ya. Berarti kalau ini 2/1 ya. Kalau yang ini 1/2. Nah, ini beda artinya. 2/1 dengan 1/2 ini tidak sama ya, berbeda artinya. Makanya harus hati-hati ketika kita menjawab pertanyaan, pastikan dulu apa dulu yang ditanya baru ditulis ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Contoh yang pertama tadi tentang media online dan media cetak. Sekarang tentang jarak ya. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan rumah Doni dari sekolah? Oke, berarti Ita duluan ya. Perhatikan Itanya duluan. Ita berapa tadi? Itanya 500. Oke, 500 per 500 ya, per terhadap rumah Doni. Perbandingannya dengan rumah Doni. Rumah Doni tadi 1,5 kilometer ya. Beda ya. Ini kalau ini meter, ini kilometer. Perhatikan juga satuannya kalau dia pakai satuan. Nah, kalau 1,5 kilometer itu kita rubah jadi meter, itu kan sama dengan 1.500 ya. Berarti 1.500 untuk jarak rumah Doni ya. Oke, nolnya boleh kita coret, nolnya lagi kita coret, maka tinggal 5/15. Apakah masih bisa disederhanain? Bisa ya, sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1, per 15 bagi 5, 3. Jadi jawabannya 1/3. Itu kalau jarak rumah Ita dan rumah Doni. Kalau dibalik, Doni dengan Ita 3/1 nih. Kalau Doni ke Ita 3/1. Kalau Ita ke Doni itu 1/3. Jadi jangan terbalik ya. Perhatikan pertanyaannya betul-betul. Mana yang di atas dan mana yang di bawah. Nah, karena itu yang sering membuat jawaban Ananda semua salah ketika ulangan ataupun ketika latihan ya. Hati-hati. Nah, itu tadi contoh yang berkaitan dengan perbandingan. Mudah sekali kan?
Nah, cuman satu lagi yang perlu saya tekankan ya. Misalnya ada begini, 2/3 itu kan tidak sama artinya dengan 3/2 ya. 2/3 dengan 3/2 itu beda artinya. Kalau ini artinya 2/3. Yang pertama 2/3. Kalau ini 3/2, beda artinya. Misalnya ini menunjukkan siswa laki-laki dan ini menunjukkan banyaknya siswa perempuan, maka kalau yang pertama 2/3, berarti 2 laki-laki 3 perempuan. Kalau yang ini 3 laki-laki 2 perempuannya, jadi berbeda. Yang sama itu yang bagaimana? Misalnya begini, 2/3 itu sama dengan 4/6. Kenapa sama? Ya karena 4/6 ini masih bisa disederhanain, sama-sama bagi 2. Jadinya 4/2 kan 2, 6/2 3, jadi 2/3 sama. Atau misalnya sama lagi dengan 10/15. Kenapa? Karena 10/15 kalau sama-sama kita bagi 5, itu balik lagi ke 2/3. Kalau kita bagi 5, 10 bagi 5 kan 2, 15 bagi 5 kan 3, berarti 2/3. Atau kita tambah 0, boleh juga. 100/150 ya sama aja. Ini boleh, ini benar. Kalau ini tidak sama ya, artinya tidak sama. Nah, itu aja yang perlu diperhatikan.